Jemaat Tuhan GPDI Sejahtera Mojorejo Kajang dan rekan-rekan yang dapat mengikuti renungan pagi dari Pastori GPDI Sejahtera Kajang. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita akan kembali bersatu di dalam doa lebih dulu. Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh menemukan arti-arti penting dari firman-Mu yang dapat kami gunakan sebagai petunjuk buat kehidupan kami hari ini. Kami boleh kekuatan untuk melakukan setiap firman. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membawakan satu renungan dengan judul Tangan yang Terbuka. Beberapa hari terakhir ini saya sedang belajar tentang pola hidup sehat, yang di dalamnya itu ada latihan tentang olah nafas dan olah tubuh. Nah, yang menarik bagi saya adalah ketika saya belajar tentang olah nafas, ternyata posisi yang paling baik yang dapat meningkatkan saturasi oksigen sampai maksimal, yang dapat juga memberikan kesegaran bahkan pemulihan untuk kesehatan kita, itu adalah posisi ketika kita mengambil nafas panjang dengan tangan yang terbuka. Nah, saudara, ketika melakukan itu sungguh benar saya merasakan kenyamanan dan juga kelegaan. Tetapi setelah saya merenungkan kembali, bukan hanya secara fisik, ternyata saya mendapatkan juga arti dari tangan yang terbuka secara rohani. Apa arti tangan yang terbuka secara rohani? Pagi ini kita akan melihat, mungkin ada beberapa cukup banyak ayat yang akan kita lihat. Yang pertama, tangan yang terbuka itu artinya adalah di hadapan Tuhan pun kita ini juga harus membawa hati yang terbuka. Artinya kita menghadap Tuhan apa adanya, termasuk ketika mungkin kita melakukan kesalahan pelanggaran. Saudara, tidak usah disembunyikan, apa adanya lah di hadapan Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-32 ayat 5 katakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ratapan pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-39 sampai ayat 41 katakan begini, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Terbuka tangan, diangkat ke atas, tanda kita apa adanya, mengaku di hadapan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, tangan yang terangkat dan yang terbuka itu juga berbicara tentang tanda dari seseorang yang memuji, memuja, menyembah Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-141 ayatnya yang kedua katakan begini, Mazmur 141 ayat 2, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Saudara, mari kita mau mengangkat tangan kita terbuka di hadapan Tuhan, membuka tangan kita ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, saudara, tangan yang terangkat dan yang terbuka itu juga adalah tanda bahwa seseorang berpasrah, bukan kalah, tapi dia berharap sepenuh kepada Tuhan. Ada lagu ya, I surrender all, saya menyerah sepenuhnya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayatnya yang kelima katakan begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saudara, ketika kita sudah tak bisa lagi melakukan apapun dengan kemampuan kita, angkatlah tanganmu, terbuka tangan di hadapan Tuhan, tanda kita berserah, bukan kalah, tapi berharap sepenuh. Saudara, yang keempat, tangan yang terbuka juga
berarti tangan kita itu siap untuk menerima berkat. Amin. Mazmur 134 ayatnya yang ketiga. Mazmur 134 ayatnya yang ketiga katakan begini. Saya baca mulai ayat 2. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Saudara, kita angkat tangan terbuka di hadapan Tuhan. Itu juga adalah tanda bahwa kita siap untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, tangan yang terbuka itu juga adalah tangan yang siap untuk berbagi, siap untuk tidak menyimpan bagi dirinya sendiri, memegang semua yang sudah dimiliki. Tapi tangan yang terbuka adalah tangan yang siap untuk membagi, berbagi, memberi. Surah Kisah Para Rasul 20 ayat 25b ajar kepada kita terlebih berkat memberi daripada menerima. Bagaimana dengan tangan kita hari-hari ini? Saudara, jangan genggam kekhawatiran atau ketakutan. Jangan genggam kemarahan atau kebencian. Jangan genggam, pegang erat semua yang kita miliki. Tapi mari belajarlah untuk membuka tangan kita. Membuka tangan itu kunci berkat bagi hidup kita. Membuka tangan adalah kunci kesehatan kita. Membuka tangan adalah kunci dari damai sejahtera Tuhan beri dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa kembali untuk hari ini. Mari kita angkat tangan kita, buka tangan kita, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Bapa, kami mengangkat tangan kami, membuka tangan kami. Kami mau menyerahkan setiap keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau mengakui keberadaan kami kepadamu, dan kami mau siap terima berkat-berkat-Mu. Kami juga mau untuk siap berbagi Tuhan kepada orang lain yang membutuhkan. Biarlah hari ini kami boleh belajar tidak menggenggam tapi membuka tangan. Siapkanlah untuk kami semua kekuatan, kemampuan, dan berkat. Terima kasih. Berkati sekolah anak-anak kami, kuliah anak-anak kami, pekerjaan dari orang tua. Oh Tuhan, kami berdoa, biarlah semua yang kami lakukan hari ini menjadi hal-hal yang memuliakan nama Tuhan dan memberkati kami supaya kami bisa menjadi berkat. Terima kasih buat pagi ini. Firman-Mu sudah menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Selamat belajar membuka tangan. Amin.